ketika tuh sekolah di sini kelas 1, aku pindah ke Palembang. Nah, diajak ayah dengan ibu aku ke Palembang. Nah, jadi aku udah sekolah di sana. Karena aku berhenti sekolah, aku pindah ke Lampung. Seharusnya aku kelas 3, aku berhenti sekolah 3 tahun. Aku pernah berhenti sekolah di P20 karena kendaraannya tidak ada dan jauh pula. Waktu itu aku tinggal di PU, lalu aku pindah ke sini karena aku ikut ibu aku. Dan aku harus nunggu setahun dulu baru bisa masuk sekolah. Aku pernah tidak sekolah di Kalimantan. Jalannya jauh terus kendaraannya tidak ada. Banyak siswa di Karangagung, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan yang pernah merasakan pahitnya putus sekolah. Banyak orang tuanya mereka itu yang sering pindah-pindah tempat tinggal gitu. Dan kebanyakan karena kebetulan untuk mengurus beberapa administrasi dan urusan birokratif itu tempatnya memang jauh dan sedikit, kalau misalnya orang-orang mengurusnya sedikit berbelit-belit begitu. Lalu yang kedua adalah anak-anak ini banyak membantu orang tuanya. Ini adalah anak-anak didikku, para pejuang cilik yang melangkahkan kaki-kaki tangguhnya setiap hari demi mengenyam pendidikan. Kami berjalan sampai setengah jam paling lama. Habis itu kami sampai ke tujuan, nunggu getek sampai jam setengah 7 baru datang. Kami baru naik getek sampai ke Karangagung. Kami sudah menyelusuri sungai sedalam lebih dari 10 meter. Ya, di sini kami semuanya nunggu getek, sekarang belum datang. Kami sebelum datang getek biasanya kami main-main dulu sambil nunggu geteknya datang baru kami naik. Ini getek yang mama itu songkok tuh. Itu reban ya, Mang. Reban. Kaki apa tiga? Kak ini. Oke, yang belakang.
teman sudah baris. Gara-gara naik geteknya nunggunya lama sekali. Datangnya lama sekali geteknya. Wajah-wajah ceria ini yang selalu membuat hari-hariku berwarna. Halo, nama saya Ineka Omandasari. Kebetulan saya adalah pengajar muda Indonesia Mengajar yang bertugas di LTN Karangagong Musi Banyuasin. Selama 1 tahun ke depan, saya akan belajar bersama main perang. Kita mau main perang-perangan. Aku adalah wali kelas 4A. Ada 23 siswa yang menjadi rombongan belajar di kelasku. Lagu 2 sebagai pejuang. Mau makannya jangan dilepas-lepas dulu, biarin dulu. Biar nggak lepas. Jadi, yang ada di dalam tangan kalian itu adalah senjata kalian untuk berjuang. Nanti senjata ini bisa dipakai kalau ditempelkan ke musuh bahu sebelah kanan temennya. Kalau temennya udah dapet yang sebelah kanan, berarti temennya mati sudah. Kalau misalnya dilepasin, Nggak boleh. Jadi kalau temennya sudah kena, berarti dia sudah mati. Masa orang mati terus jalan-jalan gitu? kalau mati tuh duduk aja. Ya, langsung tergeletak kalau sudah. Kalau lagi perang itu kan ada Ranjau. ranjau. Nah, kita nggak boleh lari-lari. Kalau lari-lari, nanti injek ranjau dia yang mati. Kalau ada temennya yang langsung lari-lari, berarti dia otomatis mati. Segala macam tasnya silahkan disimpan di sana. Itu adalah harta karun kalian. Ini harta karun kita. Aku selalu berusaha membuat suasana belajar jadi menyenangkan bagi anak-anak. Dulu sama yang lain, oke? Misalnya, dengan mengadakan permainan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Seperti simulasi perang ini. Tugas kelompok pejuang adalah mempertahankan aset negara yang disebut harta karun. Sementara kelompok penjajah bertugas sebaliknya. Penjajah sudah siap, penjajah? Siap! Sudah siap? Siap! 1, 2, 3. Pelajaran ilmu pengetahuan sosial kali ini membahas tentang kepahlawanan dan cinta tanah air. Dia tidak boleh lari. Mati kalau mati. Kalau tendang. Aku mengadakan simulasi perang agar anak-anak terbawa suasana pertempuran kemerdekaan. Kita kan belajar tentang kepahlawanan. Kalau kita belajar tentang pahlawan menjadi pahlawan, kira-kira sifat apa aja yang perlu kita belajar? Oke, yang kedua. Aku selalu mengajarkan berbuat kebaikan sekecil apapun itu kepada anak-anak. Dengan menanam kebaikan, kelak kebaikan pula yang akan kita terima. Prinsip sederhana ini, aku harapkan bisa memotivasi murid-murid menjadi pahlawan cilik bagi dirinya sendiri. Ataupun menjadi pahlawan bagi sesamanya. Sampah di itu pada tempatnya yang Oke, membuang sampah pada tempatnya, apakah bisa disebut pahlawan? Bisa, Bu. Bisa. Jadi, kita buang sampah di tempat sampah itu kita bisa mengurangi banjir, kan? Aku juga ingin mereka dapat menghargai tiap niat mulia, sekalipun asa yang datang terlambat. Ada teman yang datang umurnya sudah besar, harusnya sudah kelas SMP baru
Pendidikan yang tertunda merupakan fenomena yang melekat pada kondisi sosial desa kami. Suatu keadaan yang tentunya menjadi tantangan besar untukku dan seluruh warga Karangagung. Kebetulan di Karangagung sini sebenarnya cukup banyak anak-anak yang putus sekolah, tapi banyak juga yang nyambung, banyak yang berhenti gitu. Panggilan hati untuk berbakti pada negeri menguatkanku bergabung dengan Gerakan Indonesia Mengajar. Kesempatan emas ini tak kusia-siakan. Aku bertekad dengan masa pengabdian yang terbatas ini bisa memaksimalkan diri membangun bangsa. Aku mengalami sekolah itu mudah gitu ya. Sampai aku akhirnya lulus kuliah itu kayak nggak ada kesulitan yang berarti gitu. Sementara di daerah-daerah lain itu ada suatu kondisi yang bertolak belakang gitu. Dan kayaknya kok egois aja gitu kalau misalnya saya hanya berpangku tangan melihat situasi itu. Pelatihan intensif dan ketat telah kulalui demi menyempurnakan bekal sebagai pengajar muda. Hingga akhirnya Gerakan Indonesia Mengajar menempatkanku di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tepatnya di Karangagung, desa yang terletak di sepanjang Sungai Lalan, anak Sungai Musi. Masyarakat setempat sangat bergantung pada keberadaan kapal cepat, satu-satunya transportasi termudah untuk menjangkau desaku. Pasalnya, medan perjalanan darat lebih menantang dan memakan waktu. Karangagung merupakan desa terujung di Kecamatan Lalan dari arah Palembang. Warga kampung menggantungkan hidupnya pada aliran sungai. Disinilah tempatku bertugas selama setahun. Halo, nama saya Anissa Anjani. Halo, nama saya Aji. Halo, nama saya Firda. Selamat datang di Desa Karangagung. Selamat datang di Desa Karangagung. Oke, nama saya Satria. Selamat datang di Sungai Lalan. Selamat datang di Sungai Lalan. Karena saya nggak akan pernah melihat sungai sebesar ini di tempat saya. Dan ketika pertama kali kaget, apa saya tinggal di sini gitu kan. Tapi ternyata ini menawarkan cerita yang lebih berwarna lagi. Mungkin tanpa Indonesia Mengajar, saya nggak mungkin bisa tinggal di tempat yang di samping sungai sebesar ini, kayak gitu. Kelapa sawit menjadi komoditas utama desa Karangagung. Hasil bumi yang melimpah itu memberikan penghasilan yang mencukupi warganya. Meski hidup berkecukupan, fenomena putus sekolah sangat dekat dengan mereka. Kebanyakan kan di sini pegawai kebun sawit yang mana jam kerjanya memang pagi sampai siang gitu. Kalau misalnya si orang tua ini punya anak yang kecil, maka nanti minta tolong kakaknya yang jaga. Tentunya dia lalu nggak masuk sekolah. Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dimanapun ia berada. Termasuk di Karangagung. Namun tetap saja, pembebasan biaya sekolah tak membuat anak-anak selalu lancar mengenyam pendidikannya. Mereka pernah merasakan pahitnya putus sekolah. Padahal, siswa SDN Karangagung adalah tunas-tunas muda berbakat. Selamat pagi. Pagi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang dongeng. Ada yang sudah pernah mendengar dongeng?
Tentang buaya tangannya dong. Zara, Buaya serakah, Bu. buaya serakah. Ada yang bisa mendongeng? Ada, Bu. Salah satu anak-anak cerdas ini berhasil mengembangkan talentanya hingga ke ibu kota. Bagaimana cara? Halo, siapa yang mau dongeng? Markus, Bu. Markus, Bu. Aku dongeng. Makrus menunjukkan kebolehannya membacakan cerita rakyat dari Jawa Barat. Dayang Sumbi harus menikah dengan seekor anjing. Kalian tahu nggak siapa namanya? Tahu. Siapa? Tumang. Namanya adalah si Tumang. Dari pernikahan itu lahirlah Sang Kuryang. Tengah malam, Legenda Sang tentang Kuryang seorang hampir anak yang jatuh cinta menyelesaikan pada ibunya sendiri. pekerjaannya. Melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi menolak lamaran itu. Ia tahu bahwa Sang Kuryang adalah anaknya sendiri. Untuk menutupi penolakannya, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang sangat berat. Sang Kuryang harus membendung Sungai Citarum dan membuat perahu dalam satu malam. Perahu yang Makrus adalah satu dari 2 siswa SDN Karangagung yang mewakili Sumatera Selatan di Konferensi Penulis Cilik Indonesia atau KPCI. Pertamanya kan nggak mau langsung diajak ibu ini, katanya suara Makrus bagus, langsung ikut. Sama Ayu, Firda, Bagas, aku. Ternyata waktu itu kan saya nggak tahu di rumah. Terus ada ibu ini datang manggil saya. Ternyata aku dengan Ayu itu yang lolos di provinsi, lolos. Konferensi Penulis Cilik Indonesia merupakan kegiatan apresiasi sastra siswa sekolah dasar yang berlangsung di Jakarta November tahun lalu. Dalam acara itu, perwakilan anak dari 23 provinsi Indonesia mengikuti serangkaian pelatihan dan lomba. Termasuk muridku, Makrus yang menjadi peserta lomba dongeng. Baru kali itu anak Karangagung bertandang ke ibu kota untuk sebuah prestasi membawa nama desa bahkan provinsinya. Sebuah gebrakan yang membuka mata anak-anak lainnya untuk berani mengungkap mutiara dalam diri. Saya ke rumahnya banyak keluarga yang ngumpul gitu kan, kenapa terus ya mereka kaget-kaget aja dan oh bisa ya kayak gitu. Jadi memang mungkin karena anak-anak ini belum banyak yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka berpotensi. Namun siapa sangka Makrus kini seharusnya sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama lantaran sempat berhenti sekolah. Aku menyambangi rumah Makrus di wilayah darat, sebutan masyarakat untuk kawasan perkebunan sawit. Kunjungan ke rumah siswa adalah agenda rutinku tiap semester. Kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan akademik maupun kehadiran siswa. Kebetulan di Karangagung sini sebenarnya cukup banyak anak-anak yang putus sekolah, tapi banyak juga yang nyambung, banyak yang berhenti gitu. Cuman untuk mengantisipasi itu lebih banyak bagaimana kita itu berinteraksi dengan orang tua mereka gitu. Mungkin lebih ke arah pendekatan secara personal gitu. Sekarang kan kalau saya lihat dari nilai raportnya itu Makrus kan sangat berprestasi gitu, bahkan juara 1, juara 2 gitu, bisa masuk 3 besar gitu. Cuma sempat kemarin saya lihat kan ada sempat nggak naik kelas ya Bu ya kalau nggak salah ya. Berbagai faktor membuat Makrus menunda sekolahnya. Orang tua Makrus kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Dari Pulau Jawa, Kalimantan, sampai ke Sumatera. Makrus pun gonta-ganti sekolah sehingga membuat kegiatan belajarnya terhenti. Kalau saya dengar kan emang kalau pindah-pindah sekolah kan ngurus administrasinya kan susah ya. Itu sempat tertunda mungkin beberapa tahun gitu untuk berhenti sekolah, terus akhirnya sekolah lagi gitu. Ya pernah itu kelas 2. Jadi mau naik ke kelas 3 nya keganggu lagi. Pindah duluan. Hanya berhenti. Udah setahun ya lo berarti? Tahun kayaknya iya. Ia sempat bolos sekolah 3 bulan ketika di Karangagung pun. Awalnya Makrus mangkir 2 minggu. Namun lantaran malu telah bolos begitu lama, ketidakhadirannya malah berlanjut. Keadaan itu membuat Makrus tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Harganya
biasanya cuacanya kan hujan, habis itu nggak ada kendaraan mau ke sana. Mau jalan kaki ntar sudah siang terlambat, langsung nggak sekolah. Besok-besoknya hujan lagi. Gimana nih? Kenapa terus bisa lanjut lagi? Apa yang Karena ingin membanggakan orang tua dan mengajar cita-cita. jadi walaupun kalau saya dengar dari cerita Markus ini sering pindah-pindah, setiap tahun pindah-pindah gitu ya. Mungkin kalau di beberapa anak udah capek nggak usah sekolah lagi gitu. Tapi kalau dia ceritanya beda lagi, walaupun pindah-pindah kan akhirnya dia tetap melanjutkan. Prestasi Markus mewakili Sumatera Selatan di KPCI ternyata membawa angin segar bagi masa depan pendidikannya. Sang bapak awalnya sempat berseberangan soal keikutsertaan Markus dalam lomba tersebut. Itu bapaknya diem dan akhirnya saya bingung mau memulai bagaimana sih minta izin ke orang tuanya gitu. Karena pernah mendengar cerita yang memang bapaknya tidak sangat nggak mengizinkan gitu anaknya untuk keluar-keluar. Kini aku melihat optimisme di wajah Markus beserta orang tua. Perasaannya senang ya, sangat bangga punya anak ya, nilainya prestasinya bagus. Ya, kalau aku sih pengennya sekolahnya lebih tinggi, biar jadi insinyur apa dokter itulah. Aku berharap Markus terus melanjutkan sekolah setinggi-tingginya serta tak henti mengeksplorasi potensi dalam diri. Sehingga pendidikan tetap menjadi prioritas bagi orang tua anak cerdas ini. Semoga Markus selalu semangat belajar di sekolah apapun situasi yang dihadapinya. Kan itu lahirlah Sang Kuryang. Ada beberapa budaya negatif yang memang saya sendiri sebagai pendatang nggak bisa untuk istilahnya memberantas gitu. SDN Karangagung memiliki sekolah yang terletak di wilayah darat. Sekolah ini memfasilitasi pendidikan anak yang rumahnya jauh dari aliran sungai atau biasa disebut laut. Namun, sekolah darat hanya memiliki 4 tingkatan. Siswa yang ingin lanjut belajar di kelas 5 hingga SMP harus pergi ke sekolah laut, yakni sekolah induk tempatku bertugas. Jika cuaca bersahabat, anak-anak darat menjangkau sekolah dengan truk perusahaan sawit. Perjalanan memakan waktu lebih dari 45 menit. Langit cerah di bulan Februari membuahkan kesempatan untuk kembali melaksanakan upacara bendera. Mana? Pembina upacara. Hormat, gerak. Gerak. Ini upacara pertama kami sejak November tahun lalu. Daerah kita ini Karangagung ini pada bulan November, Desember sampai Januari, itu Januari akhir masih banjir. Jadi lapangan kita ini kebetulan ini sekarang sudah kering. Kalau kemarin ini air semua, Mbak. Upacara bendera menjadi momen penting untuk mempersatukan siswa-siswi dari berbagai jenjang pendidikan di lingkungan sekolah. Mana? Sang bendera merah putih. Hormat, gerak. Mulai dari pendidikan anak usia dini, SD hingga SMP. Namun bagiku,
upacara bendera memiliki makna lebih dalam, yakni sebuah memoar yang mengingatkan rakyat Indonesia untuk terus berjuang. Kalau saya menanamkan pada anak-anak, upacara bendera itu sebagai salah satu tanda bahwa Indonesia itu masih merdeka. Sayangnya, aku belum lihat kemerdekaan yang seutuhnya di sudut-sudut desa, khususnya pada generasi muda. Kadang mampir di tempat permainan gitu ya. Kan di sini ada sabung ayam, ada apa tuh lagi tuh, ada bingo namanya ya, ada biliar. Jadi kapan-kapan ibu tuh keliling. Sebuah kondisi yang membutuhkan tuntunan menuju budi pekerti luhur. Ada beberapa budaya negatif yang memang saya sendiri sebagai pendatang nggak bisa untuk istilahnya memberantas gitu. Siapa saya gitu kan? Mungkin kalaupun bisa lebih ke arah bagaimana lebih mengajak anak-anak yang memang dia masih baru mengenal budaya itu gitu. Aku memiliki cita-cita yang sama dengan ibu angkatku Musrifah, yaitu mewadahi pendidikan agama anak-anak Karangagung. Sudah lama nggak ada ikatan pelajar, nggak ada ya, segala organisasi itu tidak ada. Angan-angan seperti itu tuh memang sudah lama gitu ya. Jadi kita dirikan TPA dulu, sudah itu ada ide dari Ibu Ina juga, yuk kita buat organisasinya. Jadi saya tuh sangat setuju sekali dengan ide Ina juga, berarti sama dengan ide saya. Lalu kita terapkan. Ibu akan terangkan beserta contoh-contohnya ya. Melalui program remaja masjid, kami berusaha mengimbangi terpaan negatif yang begitu kuat di lingkungan keseharian anak. Pernah tidak melihat di sini yang perbuatan yang dilarang oleh Allah? Judi. Jadi ya, semua perjudian itu haram hukumnya. Berarti siapa yang melakukannya dosanya sangat besar. Jadi hindarilah perbuatan seperti itu. Kondisi tentang judi itu di sini sudah terlalu jauh gitu. Segala macam perjudian tuh ada semua di sini. Pengaruhnya nih memang sangat besar karena lingkungannya tuh tidak mendukung atau tidak anak-anaknya tuh tidak dialihkan ke masalah agama. Agamanya juga kurang itu karenanya. Jadi dari anak kecil sampai tua pun ada yang melakukan seperti itu. Tak sedikit pula anak yang pernah mempraktikannya. Pernah. Ikutan judinya tuh yang kayak gimana sih, ceritain dong. Seperti bingo. Bingo.
Alhamdulillah, secercah perubahan mulai tampak. Kini, anak-anak sudah bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Saya nggak mau lagi judi. Judi itu haram. Kondisi-kondisi negatif itu banyak sekali ya, karena memang ada beberapa hal yang memang sudah menjadi budaya daerah gitu. Saya sendiri tidak bisa menyalahkan gitu, tapi yang kalau kita hanya menyalahkan aja, mungkin kita nggak akan punya solusi gitu. Maka mungkin yang bisa kita lakukan, dan kemarin juga sempat kepikiran itu, akhirnya kita mendirikan remaja masjid ini gitu. Kita tampilkan dai kecil yang bernama Satria. Lewat generasi muda Karangagung, kami menitipkan asa. Bila kita diberi umur yang panjang, apakah kita mampu berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu kegiatan yang tengah kami kembangkan adalah pelatihan dai cilik untuk para santri. Kegiatan ini baru berjalan sekitar 3 bulan. Ikutilah perintahnya, menjauhi larangannya, menjalankan ketaatannya, dan mencari ridhonya. Alhamdulillah. Biar begitu, aku berharap kelak mereka dapat menyebarkan ajaran kebaikan kepada teman sebaya maupun keluarga. Aku dan Ibu Mus tidak memaksa perubahan itu hadir 100%. Setidaknya beberapa tahun mendatang, Karangagung memiliki pendakwah handal yang dapat mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik. Hari Kamis adalah waktu yang ditunggu-tunggu seluruh warga Karangagung. Saat itulah kalangan atau pasar keliling Kecamatan Lalan singgah di desa kami. Sepanjang jalan di depan rumah Ibu Mus mendadak padat dan ramai. Para pedagang menjajakan berbagai penganan maupun barang yang sehari-hari tak ada di desa kami. Inilah momen berkumpul warga dari wilayah darat dan laut. Sementara, warung nasi di rumah keluarga angkatku terus kedatangan pengunjung. Bahkan sejak sehari sebelumnya. Para pedagang yang mempersiapkan kalangan pasti mampir ke rumah keluarga angkatku untuk menyantap makan malam. Selain warung nasi, keluarga Ibu Mus juga berjualan tekwan. Kebetulan, aku pernah menjalankan wirausaha catering semasa kuliah dulu di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Pengalaman itu membuatku lebih luas dengan dunia kuliner. Ibu juga sempat mengadakan menu yang aku rekomendasikan. Pernah ini jual mie ayam. Laris juga. Sampai satu wadah, satu baskom itu habis satu malam, rame nih malahan. Sayang, karena keterbatasan bahan baku, kami tak lagi menjualnya. Sudah 7 bulan aku tinggal di rumah keluarga yang bersahaja ini. Kehidupan sehari-hariku di Karangagung tak lepas dari uluran tangan mereka. Kalau aku senang sekali, iya. Kalau bisa selamanya di sini, iya. Saking senangnya.
Kenapa senang, Pak? Ya sering bantu-bantu itu ya apa yang terjadi di rumah ini. Ya selalu membantu lah. Saya harap anggaplah sebagai ibu, walaupun bukan ibu kandung. Dan saya juga mengakui bahwa dia itu seperti anak sendiri. Menjadi bagian dari keluarga Ibu Musrifah adalah berkah dalam hidupku. Jadi saya sangat bersyukur gitu bisa ditempatkan di sini gitu, karena nggak banyak orang-orang yang memang peduli sama anak-anak di sini, apalagi dari sisi agamanya gitu. Harapannya apapun yang terjadi nanti, keluarga ini tetap menjadi keluarga yang bisa mengajar anak-anak tentang agama. Ini suka motong rambutnya dia nih. Suka potong rambut. Mana apa lagi ya? Nonton film ya? Nonton film sampai Ini namanya anak ibu kos. Suka main sepak bola di kasur kalau tidur. Tidurnya kan keliling-keliling. Anak-anak Karang Agung sangat suka bermain di kala senggang, tak terkecuali aku. Selain Sungai Lalan, Rumah Rakit juga menjadi tempat favorit kami untuk bermain dan berkumpul. Aku memberikan julukan Rumah Rakit karena terinspirasi dari salah satu rumah adat di Sumatera Selatan. Di sini, kebiasaan bermain kami bisa jadi lebih bermanfaat. Rumah ini terbuka bagi siapapun untuk melakukan apa saja. Aku menjadikannya tempat untuk berbagai fungsi, tak terkecuali sebagai laboratorium sains. Terkadang, kami membentuk kelompok-kelompok kecil untuk melakukan percobaan ilmu pengetahuan alam. Kalau bisa masing-masing orang buat satu trompet, tapi trompetnya dibuat seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti ya boleh kecil lah, pokoknya dia bisa nyala. Kalau sudah, nanti ini dipotong, jadi nanti buat ini. Buat seperti ini nih. buat tahu. Nah, ini nanti kalau sudah, ini dimasukkan. Nah, kalau bisa buatnya ukurannya berbeda-beda. Jadi nanti biar tahu kalau semakin kecil trompetnya bagaimana bunyi. Bermain sambil belajar, konsep yang disuguhkan Rumah Rakit kami. Anak-anak selalu singgah di Rumah Rakit. Inilah rumah kedua mereka. Berarti disusun bawah itu seperti apa? Kenapa menyebabkan kalau trompet yang besar bunyinya gimana? Besar. Kalau trompetnya kecil bunyinya? Kecil. Kenapa kok bisa begitu? Corongnya ini besar, kalau yang ini lubangnya kecil. Kalau misalnya corongnya besar, berarti bunyinya semakin besar. Kalau kecil? Kecil. Karena bunyi itu bisa keluar atau bisa berbunyi karena ada yang namanya getaran. Sering Biasanya ngapain aja? biasanya baca buku, main pianika, main robana, baca buku, main puzzle dan sebagainya. Aku juga mengadakan taman bacaan di Rumah Rakit. Buku-bukunya berasal dari sumbangan berbagai pihak, diantaranya kiriman Festival Gerakan Indonesia Mengajar. Kalau seberapa penting, karena di sini itu kan terkendala dengan listrik ya. Jadi listrik hanya nyala malam, maka informasi yang mereka dapat pun cuma terbatas gitu. Makanya dengan adanya buku ini menurut saya sangat penting gitu, karena ini juga salah satu alternatif untuk mereka mendapatkan informasi sama pengetahuan yang baru seperti itu. Anak-anak sebenarnya lebih tertarik dengan gambar-gambar dalam buku. Meski begitu, aku melihat kemajuan pada minat baca mereka. Rumah Rakit ini merupakan tempat tinggal keluarga angkatku. Sebagai tuan rumah, Ibu Mus begitu terbuka dengan kehadiran anak-anak, apalagi bila menyangkut soal pendidikan. Kita tuh senang dengan anak-anak, sudah itu biar orang lain entah kenal entah enggak juga, kalau perlu sudah datang ke sini nggak ada tempat juga saya siap
Pak. Silahkan siapa saja nginap di sini, apalagi anak-anak. Mimpiku, rumah rakit ini terus abadi di Karangagung. Sehingga anak-anak desa kami lebih banyak menggunakan waktunya untuk ragam kegiatan bermanfaat. Saya sangat berharap bahwa silahkan kalian memikirkan daerah kalian gitu. Bukan berarti kami tidak peduli gitu. Tapi ini daerah kalian. SDN Karangagung sedang bergerak ke arah kemajuan. Apalagi sejak Ibu Armayeni memimpin sekolah ini. Awalnya nggak begitu ini ya, nggak mau jadi kepala sekolah. Cuma melihat pendidikan di sini itu agak kurang gitu ya. Apalagi murid-murid kita ini jarang melanjutkan sekolah, ada yang putus-putus sekolahnya. Jadi Ibu turun terjun ya, akhirnya mau jadi kepala sekolah. Yang di sini Ibu mau meningkatkan pendidikan. Beliau mendedikasikan dirinya sebagai guru selama 20 tahun. Pengalaman itu membuatnya lebih memahami situasi sekolah, sekaligus merangkul warganya. Kurang 18 hari lagi, ya nggak? Ya, Bu. Nah, kalian mewakili SDN Karangagung untuk melakukan OSK di P16 kecamatan ya. Sama aja. Beliau adalah sosok yang berperan terhadap partisipasi anak-anak di berbagai lomba. Berbagai cara ia lakukan untuk memperjuangkan keberangkatan siswanya ke sebuah kompetisi. Jadi Ibu tuh mencari dana sendiri dengan dibantu Mbak Ine ya waktu itu. Ibu pergi ke PT menemui koperasi-koperasi itu untuk membantu perjalanan kami itu. Karena dari Dinas Pendidikan itu nggak ada. Jadi kami cari dana sendiri, itu perjuangan kami. Jerih payah itu bukan soal menjadi juara, tapi sebagai upaya memperlihatkan kemampuan dan kecerdasan anak-anak Karangagung pada dunia. Tahun ketiga adalah masa pengajar muda menarik diri dari daerah penempatannya, yakni dengan menemukan aktor lokal yang kelak menjadi pijakan kemajuan desa. Sosok yang bisa menginspirasi guru lain untuk lebih semangat mengajar. Gambaran itu aku temukan pada diri Ibu Meti. Ibu Meti adalah guru yang kerap menerapkan kreativitas dalam belajar. Ia membekali dirinya dengan berbagai pustaka dan pelatihan pengajaran kreatif. Guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga belajar. Dan saya melihat itu pada Bu Meti. Ada beberapa guru yang mungkin karena sudah terbiasa mengajar, itu oke, sudah ilmu saya sudah cukup gitu. Tapi saya melihat beliau ini tidak. Jadi mereka, ibu ini selalu mencoba mencari ilmu-ilmu terbaru, mencoba mencari inovasi bagaimana sih cara mengajar yang efektif buat anak-anak. Ibu Meti adalah sahabatku di Karangagung. Ia adalah tempat berbagi dalam hal apapun, termasuk mengajar. Ya, kita bisa saling sharing aja. Saya mungkin bertanya, karena kan mungkin dari Ibu Ina kan sudah mendapat pelatihan khusus. Ya, jadi kami memanfaatkan itu. Kenapa tidak untuk saling sharing gitu. Keberadaanku di Karangagung hanya menjadi bagian kecil dari usaha besar yang tengah dijalankan.
Karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab kita semua. Nah, sekarang adakah yang tahu kira-kira tujuannya kita bermain permainan ini apa? Silakan setiap regu menjawab satu. Saya untuk menguatkan otot kaki. Saya meringankan badan. Meringankan badan. Jadi kalau main ini badannya terasa ringan. Terus nanti kita terbang-terbang gitu. Kerjasama untuk mendekatkan kita semua. Nggak dengar. Kerjasama. Kerjasama, benar? Ketika kalian nggak kerjasama, berarti kalian nggak bisa berdiri. Nah, karena kita kan regunya, ini kan beregu nih. Jadi nggak mungkin kalau misalnya satu orang saja yang bisa berdiri, berarti regu itu dianggap kalah. Tapi kalau bisa berdiri semua, berarti regu itu menang. Sebagai pengajar muda, tugasku menyebarkan semangat itu hingga lahir tokoh-tokoh lokal yang menggerakkan daerah mereka sendiri. Indonesia Mengajar kalau dilihat ya kan kurang 2 tahun lagi Bu ya, 2 tahun 5 bulan, saya kurang 5 bulan berarti. Nah berarti sudah harus semakin bisa ditinggalkan, jadi nanti bagaimana nih kira-kira kalau misalnya Indonesia Mengajar sudah tidak membantu lagi di Karangagung, kira-kira bagaimana nih? Apa ya? Pendidikan itu kan nggak ada tujuan pasti, nggak ada titik finishnya ya. Jadi Indonesia Mengajar itu kalau bisa itu terus membantu dimanapun, mungkin walaupun tidak di Karangagung, mungkin di tempat lain. Nah, biar bisa biar bisa pendidikannya sama gitu. Sebagai kami guru ya ikut pelatihan, lebih banyak ikut pelatihan agar dapat informasi-informasi yang penting biar kami bisa memberikan kepada anak-anak. Kebersamaan dengan perempuan-perempuan hebat ini selalu terekam dalam ingatanku. Tak terkecuali saat pramuka, aktivitas yang menyatukan kami bertiga. Pada tangan-tangan dingin Ibu Armayeni dan Ibu Meti, aku menaruh asa. Semoga lebih banyak lagi aktor lokal yang peduli dengan pendidikan demi kejayaan desanya di masa depan. Ini daerah kalian gitu. Saya atau orang-orang lain ini hanya pendatang yang tidak selamanya ada di sini. Jadi saya sangat berharap bahwa silahkan kalian memikirkan daerah kalian gitu. Bukan berarti kami tidak peduli gitu. Tapi ini daerah kalian. Kalianlah yang akan senang gitu bila melihat daerah kalian ini berhasil.